Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kayaknya pada semangat ya. Iya. Masih pada semangat. Tadi belajar apa? Tadi belajar sama Oke, sebelum pembelajaran boleh ya dipimpin dulu untuk tilawah dan pembacaan surat pendeknya, doa dan pembacaan surat pendeknya. Boleh untuk ketua kelasnya. Tadi Ibu. Yuk. Oh, Tadi. Oh iya, dipimpin terlebih dahulu. Oke teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa ya teman-teman semuanya. Berdoa selesai. Oke, boleh dilanjutkan baca Quran surat Al-Ikhlas bareng-bareng ya. Baik, terima kasih Yuni yang telah memimpin bacaan doa dan juga tilawah. Semoga bacaan doa dan tilawah tadi memberikan keberkahan kepada pembelajaran kita pada hari ini. Amin. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Syalma, Widya, Adira, Yuni, Siti Nurina, Kulia Dina, Afifah, Linda, Syahla, Teddy. Oke, tinggal kuliah ya yang masih dosen. Oke, udah pada semangat belum nih buat belajar? Udah. Ya. Belum, kenapa belum? Oke, kalau belum kita refleksi dulu gimana? Kalau semisal Ibu bilang selamat pagi, jawabnya? Kalau bilang selamat sore, kalau bilang selamat malam, ya. Tapi kalau Ibu bilang selamat pagi, jawabnya pagi. Semangat pagi ya, jangan cuma semangat pagi doang. Ya. Pagi semangat pagi. Selamat pagi. Paginya. Oke, selamat pagi. Gimana, udah semangat? Udah semangat ini? Enggak, Ibu gitu. Iya. Ada yang tahu sekarang kita mau belajar apa? Sebelum konfigurasi elektron nih, kemarin kita belajar apa ya? Iya, betul sekali sih. Kayaknya memperhatikan sekali ya. Oke, di sini untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan dan menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan aturan model atom Bohr dan mekanika kuantum beserta diagram orbitalnya. Nah, kita flashback dulu ya ke materi sebelumnya di struktur atom. Dimana apa aja sih praktikal penyusunan atom? Iya, betul sekali. Mau main game dulu nggak? Boleh. Nah, di sini ada apa ini namanya? Ada ini? Ini juga. Kita juga kemarin sudah belajar ya bagaimana cara bentukan proton,
3. Kenapa proton 3 dan elektronnya juga 3? Ada yang masih ingat? Karena proton 3 dan elektronnya juga 3 jumlahnya. Sama. Iya, karena proton juga sama dengan jumlah elektron. Nah, di sini untuk jumlah neutronnya ada 4. Kenapa ya? Berjumlah 4? Karena untuk mencari untuk nomor massa litium berapa? Nomor massa litium itu ada 7. Nah, kemudian untuk mencari neutron itu nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi untuk neutronnya ada 4. Iya, karena 7 dikurangi 7 dikurangi 3. Jadi jumlah neutronnya ada 4. Kita baca sedikit aja ya. Gimana, masih pada ingat? Oke, di sini coba dilihat gambar di atas. Biasanya kita nemuin ini di mana sih? Alfamart. Iya, di Warung. warung. Di warung. Iya. Iya. Jadi, apa hubungan gambar di atas dengan konfigurasi elektron? Rapi. Iya, betul. Rapi susunannya. Kemudian apa lagi? Sesuai merek. Sesuai. Sesuai merek apanya? Nyimpennya. Terus apa lagi? Iya, tadi tak sama ya, rapi juga. Betul. Oke. Ada yang kosong. Oh, ada yang kosong. Iya, apa lagi? Udah. Oke, selain yang disebutin tadi ya. Nih, dimana tadi juga kata Shalma, kalau di sini penataannya itu rapi. Itu juga sesuai ya dengan konfigurasi elektron, di mana harus rapi gitu, harus sesuai dengan nomor kulitnya, nomor atomnya gitu ya. Sesuai dengan kulit atomnya. Kemudian di sini dia itu punya kapasitas maksimum nggak? Punya. Iya. Nggak mungkin kan ya semua stok bahannya langsung dimasukin ke rak itu. Iya. Ya. Nah, itu juga sesuai ya dengan konfigurasi elektron. Jadi setiap kulitnya itu punya maksimum berapa elektron yang diisi dalam kulit tersebut. Kemudian nih, kalau misalkan kita mau ngambil, kita ngambilnya yang belakang dulu atau yang depan dulu? Ya, itu juga sesuai dengan konfigurasi elektron. Kalau semisal yang belakang itu merupakan elektron valensi yang mudah bereaksi. Ya, betul seperti itu ya. Nah, di sini apa itu konfigurasi elektron? Penyusunan atau penataan. Iya, betul. Ada ya penyusunan atau penataan elektron dalam satu atom, di mana ini tuh tergantung pada energi tertentu dari si atom tersebut. Kemudian di sini untuk penulisan konfigurasi elektron ini ada 2 ya. Yang pertama apa? Berdasarkan kulit. Yang kedua, Model iya, atau disebut juga dengan subkulit. Nah, di sini ada yang pertama ya, konfigurasi elektron berdasarkan kulit atau model atau modul. Iya, di sini juga bisa dilihat. Untuk rumusnya bisa seperti itu ya, 2 dikali N, di mana N itu adalah kulit atom tambah 2. Di mana di sini ada nama kulitnya, familiar nggak sama nama-nama kulit ini? Familiar. Dan untuk nomor kulitnya, untuk nomor kulit 1, nama kulitnya jumlah elektron maksimumnya 2. Iya, betul. Untuk nomor kulit 2, L. iya, dan jumlah elektron maksimumnya 8. Dan sampai seterusnya ya. Untuk yang kulit 3, M itu 18. Untuk kulit 4, nama kulitnya itu N, jumlah maksimumnya 32. Dan juga untuk kulit 5, nama kulitnya itu O, dan jumlah elektron maksimumnya itu 50. Selanjutnya, di sini ada contoh soal dari konfigurasi elektron. Di sini untuk yang pertama yaitu atau unsur natrium dengan nomor atom 11. Bisa ada yang bisa? Boleh. Nah, yang pertama itu berapa? 2. Yang pertama 2, yang kedua 8, yang ketiga yang di sini dia kulit ketiga 18. Ingat ya, kulit keempat 32.
dibaca? Apakah sudah paham? Sudah Ibu. Jika sudah dibaca, dikerjakan untuk soal-soalnya. Ya, di sini. Ada kesulitan? Apakah sudah dibaca? Sudah Ibu. Ya. Kamu yang ini nih. Aku nomor 2 ya. Yang jangan terlebih dahulu ya. Apakah sudah dibaca dan juga sudah diisi semuanya? Sudah. Boleh juga sudah. Ibu minta satu orang dari kelompoknya untuk ke depan ya. Yang paling yang tulisannya. Iya, yang pertanyaan aja. Ke depan Bu. Iya, betul. Jadi dibacakan dan juga dijawab. Aku Ibu. Boleh ya? Teman-teman, jadi di sini aku mau menjawab. Enggak, baik. Baik teman-teman, jadi di sini aku mau menjawab pertanyaan dari wacana ya. Yang nomor 1, pertanyaannya itu bagaimana cara menggambarkan susunan elektron-elektron di dalam satu atom yang terdapat pada sistem radikulusur. Jawaban yang tadi telah kami diskusikan. Jadi susunan elektron itu dapat digambarkan dengan konfigurasi elektron gitu, dengan menunjukkan distribusi elektronnya ke dalam kulit-kulitnya. Nah, selanjutnya yang kedua, mengapa unsur yang berbeda bisa menghasilkan warna yang berbeda pula pada kembang api. Kan tadi ada di wacana ya teman-teman, gambar kembang api. Jadi itu tuh karena eksitasi elektron. Jadi elektron dalam atom itu menyerap energi dan meloncat ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi ketika si elektron itu kembali ke tingkat energi yang lebih rendah, dia akan melepas energi dalam bentuk cahaya. Makanya kenapa beda-beda warnanya. Terus yang nomor 3, apa hubungan antara warna-warni kembang api dengan konfigurasi elektron? Jadi konfigurasi elektron itu dapat menentukan warna cahaya yang terlihat pada kembang apinya, di mana si konfigurasi elektron itu
Yang pertama untuk MS katanya 25. Ini sudah benar apa belum untuk konfigurasi elektronnya? Benar. Bisa ditulis juga ya untuk AF berapa di sini AF-nya? 18. Nah, di sini tinggal ditambahkan 4S, 2, 3D, 5. Ini sudah benar ya. Untuk di sini kaidahannya apakah sudah benar? Ini kulit apa di sini? D. D. Apakah ada yang tertinggal? Ada. S. Oke. Nah, kalau S berapa pangkatnya? Satu. Ya, diisi oleh Dua. dua elektron. Di sini tidak tertulis tadi ya. Ini S-nya. Gimana pengisiannya? Atas, bawah. Nah, yang ini juga sama. Sudah benar ya untuk konfigurasi elektron yang ininya. Kemudian di sini apakah ada yang tertinggal? S-nya. Ya betul. S-nya juga tidak tertulis. Iya itu ketinggalan. Nah, yang ini apakah sudah benar? Sudah benar ya? Oh. Tangan untuk Afifah. Jadi di sini sudah pada paham semuanya? Insya Allah. Ya semoga untuk materi yang tadi Ibu sampaikan dapat bermanfaat ya dan juga dapat berguna gitu. Semoga tetap diingat oleh kalian. Jadi mungkin cukup sekian materi yang dapat disampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasya. Sudah beres. Namanya siapa? Tasya. Tasya ya. Buat Tasya hampir sama ya kayak yang tadi juga. Terus pertama yang aku note ya, penggunaan media belajarnya tadi web ada gue dan itu cukup lumayan bagus menurut aku ya. Jadi nggak begitu bosan dan kreatif gitu untuk mencari web yang digunakan. Padahal materi ini tuh cukup bosan gitu ya. Dan mungkin pemilihan materi ini tuh pasti bingung gitu gimana caranya biar murid itu bisa mengerti dan bisa tertarik dengan materi ini. Dan penggunaan kedua media tadi yang kamu gunakan itu cukup bagus, cukup kreatif sehingga pemahaman murid juga bisa bertambah dan murid juga lebih tertarik untuk belajar. Terus untuk pelatihan soal aman sih, pelatihan soalnya juga aman. Untuk PPT juga nggak ada masalah. Dari segi materi juga udah jelas. Terus untuk penyampaian oke juga, nggak ada masalah. Apalagi ya, paling bedanya yang tadi ada ISD sekarang nggak ada, sama pertanyaan yang paling penting ya. Jadi setiap mau penutup tanya ada pertanyaan atau enggak, dan mungkin baiknya diulas kembali gitu materi yang harus disampaikan, versi dari gurunya sendiri gitu. Jadi biar diulas kembali baru ditanya. Jadi oh iya udah belajar ini aja, dan bisa jadi ada pertanyaan dari muridnya bisa ditanyakan. Udah.